Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat walaupun kita belajarnya dari rumah. Dan saya Sini Indah Priswari, NPM 1801-51014 dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Dan di video kali ini kita masih akan belajar tentang apa? Makanya simak terus video ini sampai habis ya. Let's get started! Kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Selain kita akan belajar tentang apa itu FPB dan KPK, kita juga akan mengetahui tentang faktor dan kelipatan, seperti faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Baik, langsung saja kita akan belajar tentang faktor bilangan. Nah, faktor bilangan ini adalah suatu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contohnya seperti, coba kita perhatikan berikut ini. Terdapat tim tari yang terdiri dari 6 orang. Kemungkinan yang pertama ada formasi 1. Nah, formasi di atas menggambarkan satu baris dan setiap barisnya terdapat 6 orang. Maka kita tulis 6 dikali 1. Kemudian kemungkinan yang kedua, terdapat 2 baris dengan setiap barisnya terdapat 3 orang. Maka kita tulis 2 dikali 3. Kemudian kemungkinan yang ketiga, terdapat 3 baris dan dengan setiap barisnya terdapat 2 orang. Maka kita tulis 3 dikali 2. Kenapa? Karena perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Nah, di angka yang terakhir, seperti di angka 2, 2-nya ini akan berulang, seperti 2 ditambah 2 ditambah 2. Itu sama saja dengan 3 dikali 2. Kemudian, formasi tersebut dapat disajikan sebagai perkalian dua buah bilangan. Coba kita perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada angka 6. Kemudian kita mencari bilangan-bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 6. Di sini ada 1 dikali 6 hasilnya 6, 2 dikali 3 hasilnya 6, 3 dikali 2 hasilnya 6, dan yang terakhir 6 dikali 1 hasilnya 6. Jadi 6 merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 6, 2 dikali 3, 3 dikali 2, dan 6 dikali 1. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor persekutuan. Jadi faktor dengan faktor persekutuan itu berbeda. Apa bedanya? Jadi faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama yang dimiliki oleh 2 atau 3 angka. Kita perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, bilangan 6 memiliki faktor 1, 2, 3, dan 6. Kemudian bilangan 8 memiliki faktor 1, 2, 4, dan 8. Nah, kita mencari angka yang sama di antara faktor 6 dan 8. Nah, di sini angka yang sama adalah 1 dan 2. Jadi, faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Jika tadi faktor bilangan merupakan bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut atau dapat membagi habis bilangan, contohnya bilangan 6 dan 8, maka faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama yang dimiliki oleh 2 atau 3 angka. Seperti ini, angka 6 dan 8, faktor yang sama adalah 1 dan 2. Nah, kemudian kita langsung ke FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, ini adalah nilai-nilai terbesar dari faktor persekutuan 2 bilangan atau lebih. Contohnya, faktor persekutuan terbesar dari 10 dan 15 adalah, kita ada bilangan 10, maka kita mencari
bilangan-bilangan mana saja yang jika dikalikan hasilnya 10. Kemudian angka 15 juga sama, kita mencari bilangan-bilangan mana saja yang jika dikalikan hasilnya adalah 15. Nah, kita mencari faktornya. Di sini angka 10 memiliki faktor 1, 2, 5, dan 10. Kemudian angka 15 memiliki faktor 1, 3, 5, dan 15. Kemudian kita mencari faktor persekutuan terbesar. Jika dilihat, faktor persekutuan dari angka 10 dan 15 ini ada 1 dan 5. Ini merupakan angka yang sama. Tapi kita mencari faktor persekutuan terbesar. Jadi, yang kita gunakan atau yang kita dapatkan dari FPB 10 dan 15 adalah 5, karena 5 merupakan persekutuan atau faktor persekutuan terbesar dari 10 dan 15. Kemudian yang selanjutnya adalah kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan bulat positif. Nah, contohnya adalah bilangan 5. Nah, bilangan 5 ini memiliki kelipatan sebagai berikut. Ini sama saja dengan penjumlahan dari bilangan itu sendiri. Misalnya ini ada bilangan 5 dijumlah dengan 5 hasilnya 10, kemudian dijumlah lagi dengan 5 hasilnya 15, dan begitu pun seterusnya. Jadi kelipatan bilangan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kemudian ada juga kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan ini adalah kelipatan-kelipatan yang sama yang dimiliki oleh 2 atau 3 angka. Ini sama juga dengan faktor persekutuan yang tadi ya. Coba kita lihat. Di sini angka 2 memiliki kelipatan sebagai berikut. Kemudian angka 3 juga memiliki kelipatan sebagai berikut. Jadi masih sama. Ini kelipatan persekutuan ini ataupun kelipatan dari suatu bilangan ini sama saja dengan menjumlahkan bilangan tersebut. Seperti 2 ditambah 2 hasilnya 4. 4 ditambah 2 hasilnya 6, sama saja dengan 3 ditambah 3 hasilnya 6, 6 ditambah 3 hasilnya 9. Kemudian kita mencari angka yang sama di antara kedua kelipatan ini. Nah, kita bisa melihat di sini angka yang sama adalah 6, 12, dan 18. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, dan 18. Kita masuk ke KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah nilai terkecil dari kelipatan persekutuan 2 bilangan atau lebih. Nah, langsung saja kita ke contoh dari KPK. Berapakah KPK dari 3 dan 5? Di sini ada kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian ada kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, dan seterusnya. Maka langkah selanjutnya kita mencari angka yang sama dari kedua kelipatan bilangan ini. Nah, di sini sudah kita lihat yang sama adalah 15 dan 30. Tetapi kita mencari kelipatan persekutuan terkecil, sehingga angka terkecil dari 15 dan 30 adalah 15. Maka KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Nah, selain faktor bilangan, kelipatan bilangan, FPB, dan KPK, kita juga akan belajar tentang faktor prima. Nah, apa sih faktor prima? Faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima dan
Bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dan bilangan prima dimulai dari angka 2. Sebagai contoh, 3 adalah bilangan prima karena 3 mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan 3. Kemudian 6 bukan bilangan prima karena mempunyai 4 faktor, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, mudahnya bilangan prima ini dimulai dari angka 2 dan angka-angka yang selanjutnya adalah angka-angka yang ganjil seperti 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, di sini tidak ada angka 9 dan 15 karena 9 selain bisa dibagi dengan bilangan 1 dan 9 itu sendiri, 9 juga bisa dibagi dengan angka 3. Jadi, 9 bukan termasuk ke dalam bilangan prima. Begitupun juga dengan angka 15, karena 15 tidak hanya bisa dibagi dengan 1 dan 15 itu sendiri, jadi 15 bukan termasuk ke dalam bilangan prima, karena 15 juga bisa dibagi dengan angka 3 dan 5. Nah, kita akan mencari faktor prima dari bilangan 20. Kita mencari dulu faktor dari bilangan 20. Kita mencari bilangan-bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah 20. Nah, di sini bilangan 2. Bilangan 2 kan bilangan prima karena memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 2. Kemudian ada juga bilangan 5 karena bilangan 5 ini juga hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 5. Jadi, faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Nah, bagaimana sih cara mencari faktor prima pada suatu bilangan? Langkahnya adalah yang pertama, bagilah bilangan dengan bilangan 2. Seperti contoh, 18 dibagi 2 hasilnya 9. Ulangi langkah yang pertama. Jika sisa bilangan sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagilah dengan 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan di sini 9 sudah tidak bisa lagi dibagi 2, maka 9 dibagi 3 yang hasilnya 3, kemudian 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, begitu cara mencari faktor prima dengan pohon faktor. Kemudian yang selanjutnya adalah faktorisasi. Nah, faktorisasi ini adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Kita menggunakan pohon faktor seperti tadi. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. 3 tidak bisa lagi dibagi 2, maka kita bagi 3. Dan hasilnya 1. Kemudian faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3, atau sama saja kita tulis dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian angka 18, maka kita bagi 2, hasilnya 9. Karena 9 tidak bisa lagi kita bagi 2, maka 9 dibagi 3, hasilnya 3. 3 dibagi 3, 1. Jadi faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3, atau sama saja dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi, faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3, dan faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian kita lanjut ke penerapan FPB. Dan di sini contohnya, ibu mempunyai 15 buah jeruk dan 21 buah apel. Buah jeruk dan apel itu dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak menerima jumlah jeruk dan apel yang sama. Berapa anak yang menerima buah tersebut? Penyelesaiannya adalah kita mencari faktor dari angka 15. Di sini sudah kita ketahui faktornya adalah 1, 3, 5, dan 15. Kemudian kita mencari faktor dari angka 21. Nah, di sini kita sudah mendapatkan faktornya adalah 1, 3, 7, dan 21. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari faktor persekutuan. Nah, karena faktor persekutuan dari 15 dan 21
adalah 1 dan 3, terdapat 2 faktor ataupun terdapat 2 angka. Jadi, karena kita mencari faktor persekutuan terbesar, maka yang kita peroleh adalah angka 3, karena 3 adalah angka terbesar dari kedua faktor persekutuan ini. Jadi, anak yang menerima buah apel dan jeruk adalah 3 anak. Selanjutnya adalah penerapan KPK. Contohnya, Arwan bermain futsal setiap 4 hari sekali, Doni bermain futsal setiap 9 hari sekali. Mereka bermain bersama-sama pada pertemuan pertama. Pada hari keberapakah mereka bermain bersama-sama untuk kedua kalinya? Penyelesaiannya adalah kita mencari faktorisasi dari angka 4. Kita menggunakan pohon faktor. Kemudian kita juga mencari faktorisasi dari angka 9. Kita juga menggunakan pohon faktor. Nah, sudah kita ketahui faktorisasi dari angka 4 adalah 2 dikali 2 dan jumlahnya adalah 4. Kemudian faktorisasi dari angka 9 adalah 3 dikali 3 yang hasilnya adalah 9. Kemudian kita kalikan 4 dikali 9 yang hasilnya adalah 36. Jadi, mereka akan bermain bersama-sama lagi setelah 36 hari kemudian. Nah, untuk memperdalam lagi materi tentang FPB dan KPK, maka kerjakan soal-soal berikut ini ya. Dan selamat mengerjakan. Tetap semangat dan tetap sehat, selalu menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.